Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1786. Apakah Anda merasa kasihan pada saya? Malam yang sunyi menjadi gelisah karena malapetaka Chuling. Meski potongan langit dan bumi itu tidak bisa diakses, namun tetap menimbulkan sensasi ke segala arah. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah malapetaka dan azab Tuhan, gerakannya terlalu besar. Setelah Kaisar Zun berjubah hitam, ada sosok di segala arah. Di antara mereka adalah orang bijak agung dan Kaisar Semu, dan kemudian para biksu datang dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang untuk melihat malapetaka, dan tidak sedikit dari mereka. Pergerakan malapetaka ini benar-benar menakutkan. Seorang lelaki tua membelai janggutnya, dan ada ekspresi ketakutan di mata tuanya. Dari mana wanita itu berasal, bakatnya agak mengerikan. Dia pasti seorang putri dari keluarga yang sama, dan garis keturunannya sangat luar biasa. Ada banyak bakat di dunia roh. Semu tingkat lanjut Raja Bijak dapat menarik hukuman ilahi. Sekelompok orang tua merasa malu, sangat malu itu memalukan. Diskusi berlanjut satu demi satu. Sambil mengejutkan Tian Jie, mereka juga berspekulasi tentang identitas Chuling. Latar belakangnya pasti tidak sederhana. Melihat pemandangan ini, Ye Chen mengeluarkan pedang kaisar. Jika ada yang berani mencari kegembiraan, dia tanpa ragu akan melepaskan pukulan mematikan. Tonton kesenangannya, jika Anda membuat masalah, saya akan mengirim Anda ke neraka. Belum lagi, di antara penonton dari segala penjuru, memang ada orang dengan motif tersembunyi. Jika Chuling dapat menyebabkan hukuman ilahi seperti itu, dia pasti generasi monster. Jika orang seperti dia tumbuh dewasa, mereka pasti menjadi ancaman. Yang harus mereka lakukan adalah membunuhnya di buayan. Di bawah perhatian semua orang, malapetaka itu bahkan lebih buruk. Guntur dan kilat berkumpul di laut, menelan Chuling, dan kekuatan keheningan membuat orang terlihat pucat. Ekspresi Chuling dingin, dan pola ilahi muncul di antara alisnya. Auranya tiba-tiba naik, dan cahaya suci bertahan, dan bahkan helai rambutnya diwarnai dengan kemegahan yang indah. Dengan kekuatan tempur penuh, dia membelah lautan guntur dengan satu telapak tangannya dan langsung terbang ke langit. Serangan terhadap langit, bahkan kekuatan tempurnya, juga berlumuran darah. Namun, bermandikan guntur, dia juga berubah, dan dia adalah nirwana di bawah malapetaka, dan penglihatan Tao terwujud, yang membuat orang terkejut. Melihat ke atas, di lautan guntur, ada bunga teratai yang mekar, menyatu dengan cara Chuling, dan itu sama sucinya dengan dia. Kesengsaraan surgawi dan hukuman Tuhan berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan dunia yang hancur. Melihat hal tersebut, orang yang nakal itu ingin bergerak, tetapi dihentikan. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa malapetaka belum berakhir, dan hukuman ilahi yang sebenarnya baru saja dimulai. Jika Anda melangkah ke dalamnya, Anda sedang mencari kematian. Chuling juga tahu bahwa hukuman surga belum berakhir, jadi dia masih berdiri di Sutian. Benar saja, guntur dan kilat muncul kembali, terjalin dan menyatu bersama, menguraikan burung Phoenix guntur, melebarkan sayapnya dan meringkik, membumbung tinggi di 9 langit. Sangat mengasyikkan. Ye Chen mengutuk diam-diam, melihatnya lebih jelas, selain Thunder Phoenix, ada yang lain. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, seekor naga guntur terwujud, diikuti oleh guntur basal dan macan putih guntur. Naga, Phoenix, harimau putih, dan basal menjaga segala arah, dan tubuh mereka sebesar gunung, hanya dengan melihat mereka membuat hatiku bergetar. Ini adalah hukuman dari 4 dewa dan binatang buas. Semua orang terkejut. Sungguh bakat. Sangat dibenci oleh Tuhan, penjahat mutlak, dunia roh benar-benar Crouching Tiger, naga tersembunyi. Ini tergantung, satu kecerobohan, dan itu akan dihancurkan oleh guntur. Suara itu menjadi gelombang pasang, satu bagian diliputi oleh satu bagian, dan semua sosok mundur, karena takut menderita akibat bencana. Jangan takut. Ye Chen mentransmisikan suaranya, masih ada kekhawatiran di matanya. Dia juga telah mengalami hukuman surgawi dari 4 dewa, dan dia akan tetap berada di surga, untuk menyelamatkan dirinya dari pengepungan, dan membuat orang-orang dari 3 sekte sengsara. Saat itu, dia bahkan lebih buruk dari Chuling, karena ada binatang suci ekstra, Qilin, dan 5 binatang petir raksasa, yang hampir membunuhnya. Hanya setelah Anda benar-benar melawannya,
Anda dapat mengetahui bahwa malapetaka ini mengerikan. Jika seseorang tidak berhati-hati, Chuling mungkin benar-benar menjadi abu bencana. Denganmu di sini, aku tidak akan takut. Chuling tersenyum manis. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan garis ilahi lain di antara alisnya, dan kekuatan tempurnya meningkat lagi. 3.000 rambut hitam berubah menjadi merah tua satu per satu. Ini adalah kekuatan tempur puncak, dan ini adalah pertama kalinya menggunakannya. Dia memang tidak takut, atau dengan kata lain, dia tidak akan pernah dikalahkan oleh langit, ada boneka di dalam rahimnya, dan dia ingin melindungi anak itu. Jangan meremehkan keyakinan seorang ibu, itu benar-benar menakutkan. Keempat binatang besar melancarkan serangan, menyemburkan guntur dari mulut mereka dan menembakkan kilat dari mata mereka, mewakili kehendak Tuhan untuk melenyapkan Chuling. Chuling mendengus dingin, dan memotong sungai surgawi yang indah dengan satu pedang, menembus langit, dan naga petir hampir terpotong hidup-hidup. Dia melintasi langit, menghindari guntur dan kilat, memukul mundur Thunder Phoenix dengan satu telapak tangan, dan kemudian tidak lupa memberinya pedang. Thunder Phoenix lebih buruk dari Thunder Dragon, hampir musnah. Karena alasan ini, Chuling juga terluka parah, dan dipukul oleh Xuan Wu dan Bai Hu berturut-turut, mengeluarkan darah dari langit, dan darahnya menyilaukan. Mata Ye Chen berwarna merah darah, berharap dia bisa membantu Chuling melewati malapetaka. Pada saat ini, dia sedikit menyesalinya, dia harus menyegel basis kultivasi Chuling, dan menunggu sampai anak itu lahir sebelum melewati bencana. Apakah kamu merasa kasihan padaku? Saat bertarung, Chuling masih meluangkan waktu untuk mengedipkan mata padanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Di mana Duji? Bisakah kamu makan makanan ringan? Ye Chen memarahi. Ayo pergi, kita harus pergi. Chuling terkikik, sangat hidup, sedikit lucu dan eksentrik seperti gadis kecil. Ketika dia kehilangan akal, dia tiba-tiba menjadi sedikit menakutkan, dan dia benar-benar menebas Thunder Xuan Wu dengan pedangnya, menyebabkan kuartet menelan air liur mereka karena terkejut. Setelah itu, Thunder White Tiger ditampar sampai mati oleh telapak tangannya. Naga guntur bergegas mendekat, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan Chuling. Namun, hanya dalam sepersekian detik, Chuling keluar, membalikkan naga itu dengan telapak tangannya, dan memenggalnya dengan pedang. Kekhawatiranku agak berlebihan. Ye Chen menyeringai, perempuan jalang ini bangkit, jangan terlalu galak. Saat ini, hanya Thunder Phoenix yang tersisa di langit. Chuling membuat taktik dengan satu tangan, dan sebuah penglihatan diaktifkan bunga teratai yang mekar membungkus guntur Phoenix, melenyapkannya seumur hidup. Sekarang, dunia benar-benar damai, dan semua orang melihat ke langit. Begitu cantik, namun begitu ganas, keempat binatang dewa besar, kesengsaraan surgawi, begitu sombong, tetapi mereka semua dipenggal olehnya. Namun, Chuling juga terluka, terhuyung-huyung di Sutian. Meski sudah maju, momentumnya anjlok. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia juga telah membayar harga yang menyakitkan untuk mengatasi bencana tersebut. Pada saat ini, panah ilahi menembaknya dari satu sisi. Panah ilahi itu seperti cahaya suram, padam dan sedingin es, menembus ketiadaan sepanjang jalan, dan itu adalah pukulan fatal yang tidak memberikan jalan bagi Chuling untuk bertahan hidup. Keempat arah bergetar, dan dengan kondisi Chuling, dia sama sekali tidak dapat menghentikannya. Namun, adegan berdarah imajiner itu tidak muncul. Ketika panah ilahi hendak mengenai Chuling, tangan emas terwujud, menghancurkan jenderal yang mendominasi. Ye Chen adalah orang yang menembak. Dia ada di sini, dan Chuling bisa dibunuh. Dia adalah Ye Chen, seorang pria kejam yang tak tertandingi. Aku tidak mempermalukanmu. Chulinger tersenyum manis. Menantuku, bagaimana aku bisa lemah? Ye Chen tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, memasukkan Chulinger ke dalam senjata ajaib. Adegan selanjutnya akan agak berdarah, agar tidak berceceran darah. Dunia sangat tenang, dan semua orang di empat arah memandang Ye Chen, yang bisa menggigit pedang itu dengan satu telapak tangan, kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Terlalu banyak orang ingin melihat wajah asli Ye Chen, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Metode rahasia penyembunyian yang ditetapkan oleh Ye Chen diberkati oleh tentara kaisar, jadi siapapun dapat melihatnya jika mereka mau, abaikan tentara kaisar. Mungkin suami mertua wanita itu, keluarga monster. Jika kamu ingin aku mengatakannya, orang ini bahkan lebih monster daripada wanita itu. Sayang sekali kamu tidak bisa melihat wajah aslinya. Apa yang pasti dia pasti dari keluarga yang sama. Pangeran, latar belakangnya menakutkan. Kaisar Zun yang agung, apakah dia tidak takut diejek oleh generasi selanjutnya ketika dia menyelinap ke generasi yang lebih muda seperti ini? Di tengah diskusi, Ye Chen berbicara.
Kata-katanya tumpul dan dingin, dan sepasang mata dewa menatap satu orang di kerumunan besar, itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu. Sebelumnya, dialah yang menyerang Chuling, dia adalah kaisar semu yang sebenarnya, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi dari leluhur King Luan. Namun, jika Anda tidak setingkat dewa pedang, di matanya, itu hanya tampilan, jadi bagaimana dengan kaisar semu, dia akan membunuh Anda juga. Mengetahui siapa yang dilihat Ye Chen, orang-orang yang berdiri di samping lelaki tua berjubah ungu itu tertegun sejenak, lalu buru-buru menghindar. Ini harus dilikuidasi. Ini harus dihindari untuk menghindari akibatnya. Pria tua berjubah ungu itu tenang, dengan tingkat kultivasi semu kekaisaran, bagaimana dia bisa takut pada Ye Chen, mata tuanya dalam dan dingin. Sebagai kuasi kaisar, menyelinap menyerang juniornya adalah praktik umum baginya. Di dunia spiritual ini, ada banyak talenta yang mati di tangannya, mencekik orang di buayan, dia yang paling licin. Tidak baik menyinggung siapapun, tetapi menyinggung istriku. Ye Chen menginjak langit, memutar lehernya dengan keras, mengepul dengan roh jahat. Jadi bagaimana jika ini aku, seorang suci kecil, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kaisar Zun di Zipao sedikit tersenyum, matanya menjadi suram. Episode 1787 Jangan merasa gelisah. Maka kamu akan membayar harganya dengan darah, kata Ye Chen sambil tersenyum panjang, sepasang mata dewa memancarkan cahaya keemasan yang terang. Melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Zundi berjubah ungu mencibir, tiba-tiba mengulurkan tangan, dan meraih Ye Chen keesokan harinya. Pemaksaan tingkat Zundi sangat kuat, dan telapak tangannya seperti gunung, menekan Sutian, dan ruang yang hancur itu meledak. Itu cukup untuk menghancurkanmu. Ye Chen mendengus dingin, melangkah maju, menghancurkan langit, meninju 8 belantara, menampung ribuan kekuatan supernatural, berubah menjadi Tai Chi, dan berevolusi menjadi ekstrim tanpa batas. Telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan, langit retak dan tanah runtuh, dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. Namun, yang mengejutkan Si Fang adalah pria tua setingkat kaisar berjubah ungu itu dipukul mundur oleh Ye Chen, berdarah dari sudut mulutnya. Persetan, ayo bicara. Terlalu banyak orang yang tercengang dan sedikit bingung. Bocah itu jelas orang suci, tapi dia mampu mengusir Kaisar Zun. Itu pasti meminjam kekuatan eksternal. Seorang lelaki tua mengelus janggutnya, fakta bahwa dia mampu menghancurkan panah itu lebih awal adalah yang terbaik. Bukti. Ada suara-suara terkejut yang terus-menerus. Terlalu banyak Kaisar Zun tua yang sedikit menyipitkan mata. Sebagai kaisar semu, dia bisa melihatnya dengan sangat jelas, memang benar dia meminjam kekuatan eksternal, dan itu adalah senjata pamungkas kaisar, senjata ajaib kelahiran kaisar. Karena dia adalah prajurit kaisar pamungkas, identitas Ye Chen mudah ditebak. Di dunia spiritual, hanya ada dua orang dengan tentara kaisar yang ekstrim, satu adalah Ye Chen dan yang lainnya adalah Ming Jue, dan tentara kaisar bersama mereka. Tapi tidak peduli yang mana dari mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Karena keduanya adalah teman, tidak peduli yang mana yang Anda rekrut, itu sama dengan memprovokasi dua orang, tidak ada perbedaan pada intinya. Di sisi lain, Zundi berjubah ungu menghentikan sosoknya, menatap Ye Chen dengan sepasang mata galak, tentara kaisar ekstrim. Kamu bisa melihat ini. Ye Chen tersenyum santai. Siapa kamu? Pria tua berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Tebak. Kata Ye Chen, mengecilkan tanah menjadi 1 inci, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bahuang Kuan sangat mendominasi. Ekspresi Zundi berjubah ungu berubah, dan dia buru-buru mengeluarkan perisai pelindungnya. Namun, di depan Ye Chen, perisainya sangat lemah hingga meledak, dan bahkan dia sangat terkejut hingga muntah darah. Apakah kamu benar-benar ingin mati selamanya? Orang ini kesal, dan amarahnya mengguncang dunia, bermartabat dan semi-kaisar, dan menjadi marah. Bukannya kamu tidak mati selamanya, tapi kamu mati. Niat membunuh Ye Chen dingin, dan dia datang lagi dalam sekejap, 6 pembuluh darah dan 1 jarinya benar-benar musnah. Darah berceceran, dan lubang berdarah muncul di dada Zundi berjubah ungu. Aura menakutkan dan pembunuh mengalir ke tubuhnya. Ye Chen tidak berhenti, dia mengejar sepanjang jalan dan bertarung sepanjang jalan, satu demi satu dengan kekuatan supernatural dan teknik rahasia, jubah ungu Zundi dipukuli sampai berdarah. Langit bergetar, dan ruang runtuh berkeping-keping, berubah menjadi kekacauan. Kaisar Zun berjubah ungu meraung, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya ganas, tetapi dia tidak bisa menghentikan serangan Ye Chen, jadi dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Para penonton menelan ludah mereka, bahkan jika mereka meminjam kekuatan eksternal, tapi ini agak menakutkan, itu adalah kaisar semu. Jika kamu tidak keluar sekarang, kapan kamu akan menunggu?
Zipao Zundi melawan dan mundur sambil berteriak, suaranya memenuhi langit. Namun, tidak ada yang memperhatikannya, apalagi mengulurkan tangan membantu. Bukannya mereka tidak mau mengurusnya, itu karena mereka tidak berani mengurusnya mengetahui bahwa ada tentara kaisar yang ekstrim, yang akan naik untuk mencari kesenangan, kecuali mereka menganggap hidup mereka terlalu panjang. Bekerja sama untuk menekannya dan mengukir asalnya dan tentara kaisar Jidao. Melihat tidak ada yang menyelamatkannya, Kaisar Zipao Zun berteriak lagi. Belum lagi, begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Zun, yang bersembunyi di kegelapan, tergerak, dan mata tuanya bersinar terang. Tidak apa-apa pergi ke teater, jangan terlalu tidak nyaman. Merasakan aura pembunuh yang gelap dari segala arah, kata-kata Ye Chen nyaring, kali ini peringatan, jika ada yang bergerak, dia tidak akan sopan. Peluang datang sekali dalam 1000 tahun. Kaisar Zun berjubah ungu tidak menyerah, dan masih berteriak, memanggil orang-orang kuat dari segala arah untuk membantu. Kamu tidak jujur. Ye Chen mengutuk dan menyerang dengan pedang. Tekan aku. Kaisar Zun yang berjubah ungu menembakkan cahaya ilahi di antara alisnya, berubah menjadi cermin perunggu yang diukir dengan pola ilahi, berlama-lama dengan embusan guntur. Senjata ini sangat ganas, dengan seberkas cahaya ilahi menembus kehampaan, bisa disebut destruktif, bahkan orang bijak yang agung merasa kulit kepalanya mati rasa setelah melihatnya. Senjata kuasi kaisar sangat menggantung. Ye Chen mencibir, mengayunkan pedangnya dan menebas. Akan selalu ada hal-hal yang memalukan, senjata kelahiran Zipao Zundi dipotong oleh pedang Ye Chen, seperti memotong tahu. Seorang prajurit kaisar, seorang prajurit kuasi kaisar, benar-benar ditekan oleh levelnya, tidak peduli seberapa tinggi prajurit kuasi kaisar itu, sulit untuk melawan senjata kaisar yang ekstrim. Senjata Natal rusak, Kaisar Semu berjubah ungu menderita serangan balik, tubuh dewa terbelah, darah muncrat tipis, mundur, dan darah muncrat dengan liar. Apakah kamu jujur AA sekarang? Ye Chen menyerbu ke depan, dengan semburan cahaya ilahi di antara alisnya, dia adalah Dewa Sembilan Jalan, yang berspesialisasi dalam roh primordial. Zipao Zundi dipukul di tempat, lautan dewa berdengung, dan kepalanya akan meledak, bukan karena jiwa Ye Chen kuat, tetapi karena pukulan itu menyatu dengan prestise kaisar, bahkan jika dia tingkat semi-dewa, dia juga terluka parah. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak seharusnya. Mata Ye Chen bersinar dingin, dan pedang Feng Shen langsung menuju ke tengah alisnya. Tidak, tidak, tidak. Mata lelaki tua berjubah ungu itu menonjol, dan pupilnya juga menyempit. Kaisar Semu juga takut mati. Untuk sesaat, dia hanya merasakan tubuhnya jatuh ke dalam gua es, pikirannya ditarik ke dalam jurang maut, dan nafas kematian memenuhi seluruh tubuhnya. Namun, dalam kilatan petir ini, cahaya redup tiba-tiba terwujud, mengenai pedang kaisar di tangan Ye Chen tanpa memihak. Jalan pedang menyimpang seketika, itu seharusnya pedang pengetahuan, tapi itu hanya menyapu bahu Zundi berjubah ungu dan menusuk di masa lalu, kekuatannya habis. Zipao Zundi melarikan diri dengan panik, wajahnya sangat pucat, jika seseorang tidak menyelamatkannya, dia akan pergi ke neraka. Ye Chen tidak mengejarnya, tetapi mengalihkan pandangannya ke langit barat. Di sana, ada bayangan hitam yang sepertinya tersembunyi, tak terduga, terkadang ilusi, terkadang padat, aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya matanya yang dingin dan kesepian, bersinar dengan cahaya redup. Itu adalah Kaisar Semu, dan dialah yang berdiri di gunung di seberang Ye Chen. Distrik Semu berjubah hitam itu sangat menakutkan. Senior juga ingin terlibat. Ye Chen tersenyum santai. Maafkan orang lain dan maafkan orang lain, Kaisar Zun berjubah hitam berkata dengan ringan. Bagaimana jika aku harus membunuhnya? Ye Chen menatapnya sambil tersenyum. Junior muda, kamu benar-benar sombong. Ketika Zundi berbicara tanpa jubah hitam, dia mendengar dengusan dingin, dengan keagungan yang luar biasa. Begitu kata-kata itu jatuh, sesosok muncul dari Sutian Timur. Pria itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah putih, seorang kaisar semu sejati, yang kultivasinya tidak kalah dengan kuasi distrik berjubah hitam. Menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat, temanku terlalu membunuh. Di langit utara, Zundi berjubah emas terwujud. Keinginan untuk membunuh terlalu serius, dan sulit untuk mencapai hasil nyata. Di Nanfang Tianxiao, Zundi keempat muncul, jubah peraknya ganas, dan dimensi semu luar biasa, dan dia bahkan memegang jubah hitam kuasi kabupaten di depan. Bunuh, bunuh lagi. Zipao Zundi menyeringai ganas, menatap Ye Chen dengan gigi terkatup. Ya Tuhan, 5 kuasi kaisar, orang itu takut berlutut. Para penonton dari segala arah menyaksikan dari jauh, hati mereka bergetar. Kaisar Semu senior benar-benar memikirkan generasi yang lebih muda.
Ye Chen menepuk bahunya dengan ringan saat dia berbicara, sepertinya aku tidak berniat membiarkanku pergi hidup-hidup. Letakkan kaisar. Pedang, kamu bisa aman. Senjata kekaisaran yang diwariskan keluarga, bagaimana kamu bisa melepaskannya sesuka hati? Ye Chen menghembuskan napas ke arah pedang kaisar, dan tidak lupa untuk menyekannya dengan lengan bajunya ketika dia selesai, tubuh pedang itu dipoles olehnya. Jika itu masalahnya, itu akan dihancurkan hari ini. Kaisar Zun di Jinpao memarahi dengan dingin, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti lagi. Itu bukan salahnya, itu hanya karena Ye Chen menoleh dan lari. Ya, lari, postur membuka pelarian, dengan udara bajingan. 5 kuasa kaisar tertegun sejenak, dan penonton dari segala arah juga tertegun melihat ketenangan Ye Chen sebelumnya, mereka mengira akan memilih 6, tetapi panik, pria itu melarikan diri. Tidak ada tanda. Bahkan 5 kuasi kaisar tidak bereaksi. Yang perlu disebutkan adalah bahwa orang itu berlari tidak begitu cepat, seperti seberkas cahaya, dia menghilang dengan deru. Kejar. Dalam keadaan linglung, Zipao Zundi adalah yang pertama mengejar dan membunuhnya. Permusuhan telah ditempa, dan Ye Chen dibiarkan hidup. Cepat atau lambat, itu akan menjadi bencana. Mengejar. Zundi berjubah hitam, Zundi berjubah putih, Zundi berjubah emas, dan Zundi berjubah perak saling mengejar tanpa urutan tertentu. Mereka tidak memiliki permusuhan dengan Ye Chen, dan mereka hanya menyalahkan tentara kaisar karena terlalu menarik dengan tentara kaisar, mereka bisa mendominasi seluruh dunia roh. Mungkin, dia bisa menyadari jalan keabadian kaisar dari senjata kaisar yang ekstrim, dan bukan tidak mungkin menjadi kaisar jika tidak diperhatikan. Cepat, cepat. Para biksu yang menonton pertunjukan itu juga bergegas masuk seperti air pasang. Ini akan menjadi pertunjukan besar, tidak kurang dari kehancuran klan Huofeng. Episode 1788-10 Aola. Malam yang sunyi tidak tenang, dan suara gemuruh mengguncang langit. Di depan, Ye Chen melarikan diri, seperti cahaya ilahi, melintasi langit. Bukannya dia takut pada 5 kaisar kuasi kaisar, tetapi kaisar kuasi kaisar berjubah perak terlalu menakutkan, dia bisa melawannya secara alami, tetapi dia pasti akan melukai kedua belah pihak. Anda harus tahu bahwa di antara penonton di 4 penjuru, tidak hanya ada 5 dari mereka yang memiliki motif tersembunyi, dan pertarungan sembrono jelas bukan kebijakan terbaik. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentangmu, kelima kaisar semu itu akan mati. Chuling berbaring di mulut tungku tembaga, matanya yang indah berkedip-kedip. Menantu perempuanku mengerti aku. Ye Chen menyeringai. Sebelum kamu datang, Kaisar Hades berkata bahwa kamu mengumpulkan banyak darah selama pertempuran Surahai, dan itulah mengapa dia tidak membawakanmu tentara Kaisar. Chu Linger tersenyum aneh. Mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah Kaisar? Ye Chen menghela nafas. Katakan padaku, siapa yang ingin kamu datangi ke sini? Kudengar Yan Luo di dunia bawah sangat sibuk. Ye Chen mengangkat telinganya, kamu harus memberi orang kesempatan. Berpura-pura agresif. Chuling teredam dengan senyum di mulutnya, dia tahu bahwa Ye Chen akan menyeret si Dian Yan Luo untuk berjalan-jalan, pemandangannya benar-benar keren. Apakah kamu melarikan diri? Suara sedingin es datang dari belakangnya, Zundi berjubah ungu adalah pengejar paling sengit, membakar darahnya untuk meningkatkan kecepatannya, dan melangkah keluar dengan satu langkah, menempuh jarak puluhan ribu kaki. Kemudian, ledakan terdengar, dan suaranya sangat keras. Alasan ledakan ini adalah karena Zipao Zundi membenturkan kepalanya ke gunung, dan sebuah gunung yang megah terlempar hingga runtuh. Alasan dia menabrak gunung bukan karena Ye Chen. Pada saat itu, dia pindah dan berganti tempat dengan gunung di depannya, dia sangat ingin mengejar Zundi berjubah ungu Ye Chen, tetapi kecepatannya terlalu licin, jadi dia tidak bisa menghentikan mobil. Setelah bola balik, Zipao Zundi akan menabraknya. 4 Zundi lainnya mengejar mereka dan lewat, ketika mereka melewati Zundi berjubah ungu, mereka tidak lupa menunjukkan ekspresi yang berarti. Seberapa keras Anda memikirkannya, gunung yang begitu besar, membiarkan Anda hancur berkeping-keping, postur itu, mendominasi kebocoran ke samping. Dilihat oleh keempat Zundi, Zundi berjubah ungu tersipu dan menggertakkan giginya, matanya ganas, seperti setan. Bunuh. Dia meraung seperti orang gila, dan kali ini dia hanya membakar esensinya, seluruh tubuhnya terbakar, dan kecepatannya secepat itu. Mengejar dan membunuh, gerakannya bahkan lebih besar, terutama karena 5 kaisar semu akan berubah jika mereka takut akan penundaan, yang menghabiskan energi dan meningkatkan kecepatan. Melihat ini, Ye Chen juga membakar darahnya dan melarikan diri dengan nyawanya. Butuh waktu untuk memahami Yama masalahnya adalah 5 kaisar semu tidak memberinya waktu. Sambil berbicara, dia berlari seperti sekelompok gunung,
tanpa menarik napas, Kaisar Wu Zun tiba, dan kemudian gunung-gunung itu runtuh. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, melarikan diri dan melarikan diri lagi, garis hitam di dahinya mengalir dengan liar. 5 kuasi kaisar mengejarnya, bertarung sambil mengejar. Puluhan gunung mengalami bencana besar, tetapi kemanapun mereka lewat, semuanya hancur, dan beberapa kota kuno juga menderita akibatnya. Di tengah malam, makan yang cukup untuk menghidupi dirimu sendiri. Dunia mengutuk, kebanyakan dari mereka merangkak keluar dari reruntuhan kota kuno. Saya mendengar bahwa 5 kuasi kaisar sedang mengejar dan membunuh seorang suci yang memegang senjata kaisar. Mereka telah mengejar lebih dari 8 juta mil. Orang suci yang memegang senjata kaisar. Mungkinkah Ye Chen itu Mingjue atau Ye Chen, hanya mereka berdua yang memiliki tentara kaisar? Kalau begitu kita harus pergi dan melihat-lihat. Orang-orang yang memarahi berhenti mengutuk, dan ada bercak langit, bercak hitam demi bercak. Berita ini, seperti memiliki sayap, melayang tanpa batas ke segala arah. Wajah Patriark King Luan tiba-tiba berubah ketika dia mendengarnya. Barisan 5 kaisar semu sangat besar sehingga mereka cukup kuat untuk menghancurkan Ye Chen. Senior, kamu tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja. Bai Zi tersenyum lembut, siapapun yang mengalami kecelakaan, dia akan baik-baik saja. Patriark King Luan tertegun, dan para tetua di aula juga saling memandang. Bai Zi benar-benar menganggur, dan lari ke gunung tempat King Luan berada. Dari kejauhan terlihat getaran loteng, sangat berirama, mendengarkan dengan seksama, terdengar suara lembut wanita itu. Benar, Ming Jue juga ada di dalamnya, dan gambarnya sangat menggugah. Bai Zi mengangkat tangannya, menjentikkan seberkas cahaya peri, dan memasuki loteng. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Ming Jue keluar, bertelanjang dada, menatap Bai Zi dengan wajah gelap, kamu baik-baik saja. Tentu saja ada sesuatu, Ye Chen diburu. Bai Zi tersenyum. Apakah ini sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Wajah besar Ming Jue tiba-tiba menjadi gelap, dan dia sangat curiga bahwa wanita jalang ini ada di sini untuk membuat masalah. Dia juga ditendang kepalanya oleh seekor keledai, hal terindah di awal musim semi, dia bersikeras untuk kabur, tetapi setengah mati oleh kata-kata Bai Zi. Di sini, perburuan masih berlangsung, Ye Chen melangkah ke lautan luas, tetapi sesaat kemudian, 5 kaisar semu mengejarnya. Setelah itu, laut yang luas terlihat, dan gelombang ribuan kaki diluncurkan, para penonton berlari kencang dan tenggelam oleh ombak di tempat. Jangan kejar lagi, jangan kejar lagi. Sekelompok lelaki tua melambaikan tangan mereka dengan terengah-engah, dan orang bijak itu sangat lelah sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Selama hampir 10.000 mil, Ye Chen tidak berhenti sejenak, dan 5 kaisar semu juga berhenti, dan mereka juga mengejar hampir 10.000 mil. Tunggu sebentar, jika kamu tidak membuat semuanya, seseorang akan keluar nanti. Banyak orang duduk dan membawa botol anggur. Senang memiliki tentara kaisar. Mereka memiliki kekuatan tempur yang hebat dan berlari cepat. Seseorang telah keluar, di tengah diskusi, seseorang berteriak, dan orang yang duduk di tanah segera berdiri. Tapi melihat ombak laut, 5 sosok terbang terbalik, terbang di atasnya tanpa urutan tertentu. Melihat lebih dekat, itu adalah 5 kaisar semu, yang semuanya malu, terutama kaisar semu berjubah ungu, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Melihat pemandangan ini, para penonton tercengang, jelas kelima kaisar semu itu dihajar habis-habisan, jadi bagaimana tidak kaget. Semua orang melihat ke arah laut, dan dalam ombak yang berjatuhan, ada 10 sosok kabur yang terwujud, berbaris. Hanya setelah gelombang badai menghilang, dia melihat wajah aslinya, janggut besar King Yishui, semua roh jahat, dan mata hantu bermekaran dengan cahaya ilahi. Itu benar, ada beberapa dari 10 aula Yan Luo di dunia bawah, dan mereka dibawa keluar oleh Ye Chen. 10 kaisar semu terhubung dalam aura, terjalin dengan visi kehancuran, seolah-olah surga dan dunia bumi baru saja terbuka. Yang perlu disebutkan adalah wajah 10 orang itu gelap dan agak menakutkan, karena pria Ye Chen itu telah membuat mereka merasa gelap. Jenderal dunia bawah tanah keluargamu semakin bersemangat. 9 kuil lainnya Yan Luo melirik Raja Qin Guang satu demi satu, meniup janggut mereka dan menatap. Setelah perang, pemerintah tidak akan pernah melindunginya jika dia bertempur sampai mati. Kepala Raja Qin Guang dipenuhi asap, dan dia hampir terbakar. Ada bayi jenderal dunia bawah, sangat senang, tidak apa-apa membuat masalah di dunia bawah, tapi dia pergi ke dunia roh untuk membuat masalah lagi. Namun, dia sangat bingung, dan Yama dari 9 istana juga sangat bingung mengapa Ye Chen melarikan diri ke dunia roh, dan dia masih tahu jalan kaisar dan dunia bawah. Jangan hanya mengobrol, berbisnis.
Ye Chen mengikuti dengan pedang kaisar di tangannya, wajahnya sedikit pucat, dan vitalitas serta darahnya menghilang. Meskipun Yama dari 10 istana tidak ada bandingannya dengan Kaisar Huang, tetapi sangat melelahkan untuk melewati 10 dewa, dan hampir berlutut di sana. Kembali dan berurusan denganmu. Sidian Yanluo mengutuk, dan langsung pergi ke 5 kaisar besar untuk melampiaskan amarahnya. Ada batas waktu untuk Tongming, bantu jika Anda bisa, dan bisnis adalah hal yang paling penting. Penonton di pantai telah berpencar ke segala arah, bersembunyi jauh, masing-masing dengan ekspresi bingung di wajah mereka, dari mana 10 kuasi kaisar ini berasal, dan kekuatan apa di dunia roh yang mereka miliki. Untuk sementara, semua orang sangat ingin tahu tentang identitas Ye Chen. Untuk dapat mengundang 10 Zundi untuk membantu dalam pertempuran, dapat dibayangkan dengan pantatnya, latar belakangnya benar-benar menakutkan, bahkan Zundi tidak mampu memprovokasi dia. Jika pertempuran 5 kaisar semu sangat besar, maka 10 kaisar semu ini bahkan lebih menakutkan, cukup untuk menyapu bersih kekuatan apapun di dunia spiritual. Yang paling bingung adalah 5 kuasi kaisar, kepala mereka berdengung. Sebelum mengejar ke laut, Ye Chen menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia melihat 10 kuasi kaisar, dan tertangkap basah. Yang paling penting adalah, sebagai kaisar semu, mereka tidak dapat melihat asal-usul 10 orang ini, dan mereka pasti belum pernah melihat 10 orang ini. 10 teman, apa artinya ini? Kaisar Zun berjubah perak dengan kekuatan tempur tertinggi memiliki wajah yang dingin, dan dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Memburu dan membunuh junior keluargaku, dan bertanya padaku apa yang aku maksud dengan menunggu. Qin Guangwang mengutuk, tanpa berbicara omong kosong, dan langsung melakukannya. Yama dari aula pertama bergerak, dan Yama dari 9 aula juga secara kolektif menutupi dan membunuh mereka. 5 kaisar semu tidak berani bertarung, mereka melarikan diri satu demi satu, jelas dalam barisan 2 lawan 1, 10 kaisar semuanya kejam, dan mereka pasti tidak bisa bertarung. Kemana kita pergi? Yan Luo dari istana ke-10 mengejar dan membunuh 1 orang dalam kelompok 2 orang. Yama bukanlah seorang vegetarian, jadi tidak ada alasan baginya untuk kalah. Perang besar pecah, dan gunung-gunung di luar Shanghai rata dengan tanah. Dalam barisan 2 lawan 1, 5 kuasi kaisar begitu terpukul sehingga mereka tidak berdaya untuk berdiri, dan mereka terus berdarah, dan hanya masalah waktu sebelum mereka musnah. 15 kuasa kaisar. Saya belum pernah melihat pertempuran seperti ini sejak saya mulai berkultivasi Taoisme. Terlalu banyak orang mendecakkan lidah. 5 kuasi kaisar, kali ini adalah tunggul yang sulit. Terima kasih karena tidak ikut campur sebelumnya, jika tidak, konsekuensinya akan sangat menarik perhatian. Penonton menghela nafas dan terus mundur. Setelahnya diam. Di laut, Ye Chen keluar dengan goyah. Melihat Yama dari 10 istana begitu ganas, dia menyentuh dagunya dengan penuh arti, dan diam-diam berpikir bahwa di masa depan, dia harus mengundang mereka untuk minum teh, berkelahi, dan berpura-pura agresif. Gagasan ini sangat bisa diandalkan. Episode 1789 Apa yang kamu katakan? Laut berjatuhan, alam semesta bergolak, dan ada kilat dan guntur di kegelapan. Kegelapan sosok, berdiri di langit dan menutupi bumi, dengan mata cerah menatap dunia yang kacau. Di timur, Raja Qin Guang dan Raja Chu Jiang bergabung untuk berperang melawan Kaisar Zun yang berjubah perak, dan sihir abadi sering muncul, satu demi satu. Meskipun Zundi berjubah perak kuat, dia tidak bisa menghentikan Yan Luo dari 2 aula. Setelah hanya 10 ronde pertempuran, langit dipenuhi darah, tubuh kaisar semu meledak, dan tulang yang patah memenuhi langit, setiap tetesnya melotot. Apakah kamu benar-benar ingin mati selamanya? Zundi berjubah perak meraung dengan ganas, tubuhnya sembuh, matanya merah darah dan kejam. Bagaimana menurutmu? Raja Qin Guang berteriak nyaring, dan dengan lambaian tangannya, dia memanggil sungai 9 neter dan menenggelamkan Kaisar Zun yang berjubah perak. Sungai Styx sangat deras, menelan langit dan bumi, menutupi langit berbintang. Ini adalah visi Dao Raja Qin Guang, yang menggabungkan prinsip Dao-nya, dapat menelan mana, mengukir hukum terlarang dari roh primordial, dan membatasi tubuh asli. Ekspresi Zundi yang berjubah perak berubah, darah dan qi-nya naik, dan dia bergegas untuk membunuh di sungai Styx, membelah dengan pedang, dan bergegas keluar, mencoba melarikan diri dari Jiuk Xiao. Apakah kamu sudah pergi? Chu Jiang mendengus dingin, menghalangi jalannya, telapak tangannya seperti pisau ajaib, hampir membelah Zundi berjubah perak hidup-hidup. Lelaki itu kesal, matanya penuh kegilaan, dan dia tiba-tiba mencabut hukum terlarang itu. Rambut peraknya berubah menjadi untaian darah, dan garis di antara alisnya dicetak dengan garis dewa.
Kekuatan tempur orang ini memang tidak tercakup, Kaisar Semu itu perkasa, ruang runtuh sedikit demi sedikit, dan ada visi kehancuran yang saling terkait. Kamu memilikinya, dan kami juga memilikinya, teriak Yama dari kedua kuil. Raja Yan Luo di bawah kursi Kaisar Agung bukanlah orang yang berpura-pura memaksa, dan teknik terlarang Kaisar Semu berjubah perak itu sombong, dan teknik mereka cukup ganas. Sejak saat itu, Zundi berjubah perak berpura-pura menjadi agresif kurang dari 3 detik sebelum disetubuhi lagi. Larisan 2 lawan 1 jelas tidak menguntungkan. Gambarnya sangat berdarah, dan penonton yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Di selatan, Kaisar Song dan Raja Wu Guan berperang melawan Zundi berjubah hitam. Meskipun pria itu tidak lebih baik dari Zundi berjubah perak, kemampuannya untuk melarikan diri benar-benar licin, dan sulit untuk menangkap sosoknya saat dia berlarian di langit. Namun, Kaisar Song dan Raja Wu Guan bukanlah vegetarian, dan setiap kali Zundi berjubah hitam ingin melarikan diri, dia dihalangi oleh mereka berdua. Siapa yang kamu tunggu? Kaisar Zun berjubah hitam meraung, matanya merah darah, dan dia mengertakkan gigi. Sampai saat ini dalam pertempuran, dia bahkan tidak tahu siapa lawannya. Bahkan jika dia ingin dimusnahkan, dia setidaknya harus mati untuk mengerti. Song Diwang dan Wu Guan Wang tidak mau menjawab, jadi mereka naik dan memukuli mereka. Di barat, Raja Kesetaraan dan Raja Yama bertarung melawan Kaisar Semu berjubah putih. Pakaian putih bersih orang itu berlumuran darah, dan vitalitasnya kuat. Tubuh sucinya meledak dan berubah bentuk lagi dan lagi. Di utara, Raja Kota dan Raja Gunung Tai menekan Kaisar Semu berjubah emas. Zundi berjubah ungu yang tersisa adalah yang terburuk dikejar oleh Raja Zuanlun dan Raja Biancheng, dia ingin menjadi gila, dan melarikan diri ke laut dengan mempertaruhkan nyawanya. Raja Metropolitan dan Raja Taisan secara alami berhenti dan mengejar mereka. Setelah itu, saya melihat gelombang laut mulai bergejolak dan bergulung. 15 kuasa kaisar bertempur dalam jarak dekat, pemandangannya sangat besar, dan langit hancur, dan pemandangannya kacau sampai mati. Yan Luo di bawah kursi Kaisar Hades, masing-masing digantung, sementara 5 kuasi kaisar berdarah, dan masing-masing sengsara. Darah menodai langit dan laut menjadi merah. Itu bukan perang, tapi bahkan lebih banyak perang. Duel puncak membuat orang gemetar. Ini benar-benar abadi, dan 5 kaisar semua akan dihancurkan. Apa asal-usul 10 orang itu? Terlalu sengit. Barisan yang kuat seperti itu sudah cukup untuk mendominasi seluruh dunia roh. Ambil, kembali dan akui. Tunjuk saja dan main-main. Diskusi itu seperti gelombang laut, dan ombaknya lebih tinggi dari ombak, dan mata semua orang bersinar tanpa berkedip, karena takut melewatkan pemandangan yang indah. Terlalu banyak orang yang mengeluarkan memori spar dan menanamkan adegan pertempuran. Setelah kembali kali ini, mereka akan memiliki modal untuk pamer lagi. Mungkin pertempuran itu terlalu panas dan menarik semua perhatian. Akibatnya, orang terus menghilang secara misterius tanpa menarik perhatian orang, mereka berdiri diam dan menghilang dalam sekejap mata. Itu adalah Ye Chen, seperti hantu, melayang-layang di tengah keramaian. Kemanapun mereka pergi, satu orang dibawa pergi dan dimasukkan ke dalam tungku tembaga. Mereka semua adalah orang yang bereinkarnasi, dan jumlahnya ratusan. Dia mengejar sepanjang jalan, menghela nafas sepanjang jalan, dan bersama dengan Chuling, dia mencari ratusan kota kuno, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun dari mereka. Namun, begitu banyak reinkarnasi ditemukan di antara para penonton. Fakta telah membuktikan bahwa paling mudah menemukan orang di tempat yang ramai, dan selalu ada beberapa orang yang menganggur yang suka ikut bersenang-senang. Apa yang dilakukan anak itu? Kaisar Semu tua dalam kegelapan semuanya sedikit mengernyit, menyaksikan Ye Chen berlarian di tengah kerumunan. Meskipun keterampilan tubuhnya misterius, dia tidak bisa lepas dari mata Kaisar Semu. Sekelompok orang tua tidak tahu apa yang Ye Chen lakukan. Orang tua itu sangat penasaran untuk mengundang 10 Kaisar Semu, dari mana asalnya. Seorang lelaki tua bertanya-tanya, itu mungkin Ye Chen. Seorang wanita tua bergumam, membantai 2 kaisar dalam satu kehidupan, metodenya berada di luar pemahaman kita. Zundi yang lain menarik napas dalam-dalam. Ye Chen tidak berhenti, dan tahu bahwa banyak kuasi kaisar diam-diam menonton. Tapi tidak apa-apa, bahkan jika Anda ragu, Anda tidak akan keberatan, 10 kuasi kaisar semuanya diundang, dan orang biasa tidak dapat memprovokasi dia. Saat berbicara, dia datang ke sisi di mana pemuda dengan mulut tajam dan pipi monyet sedang mencetak gambar dengan kristal memori. Pemuda itu juga merupakan reinkarnasi, dan di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang alkemis di kota alkimia. Duduk bersama Dan Chen dan Dan Yi selama pertemuan alkimia,
dia dapat dianggap sebagai senior dan Cheng, dan pencapaiannya dalam alkimia telah mencapai puncaknya. Ye Chen muncul tiba-tiba, mengejutkannya, dan hampir pipis. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi seputih salju, menyikatnya dengan satu tangan, dan pemuda itu dimasukkan ke dalam tungku tembaga dengan ekspresi bingung di wajahnya. Baru pada saat itulah pemuda itu menemukan bahwa bagian dalam tungku tembaga membentuk batas, sepotong kabut putih, yang berukuran 1000 kaki, dan itu adalah senjata ajaib dari tingkat Sage Agung. Selain itu, dia bukan satu-satunya di tungku, ada banyak orang, pria dan wanita, tua dan muda, dan beberapa kenalan. Kenapa? Kenapa menangkap kami, aku? Kami tidak main-main denganmu. Ratusan orang yang bereinkarnasi menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen tersenyum, menjentikkan tangannya dengan ringan, untaian cahaya peri terbang masuk, masing-masing mengarah ke seseorang, dan jatuh ke tengah alisnya. Kemudian, saya mendengar geraman kesakitan yang pelan, ingatan akan kehidupan lampau terjerat dengan ingatan akan kehidupan sekarang, bingung, disertai darah dan air mata. Rasa sakit itu sementara, dia tidak bisa membantu, dan dia berlari di tengah kerumunan lagi, tetapi dia benar-benar kasar ketika melihat orang yang bereinkarnasi. Chuling berbaring di mulut tripod, memandangi orang-orang yang bereinkarnasi, salah satunya adalah murid perempuan dari puncak Yuling, yang persis sama dengan kehidupan sebelumnya. Yang lainnya, saya tahu beberapa dari mereka, lagi pula, Great Chu memiliki wilayah yang luas dan banyak kekuatan, dan dia belum melihat semuanya. Kali ini panennya tidak sedikit. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan kendi, dan dia telah menemukan semua reinkarnasi hadir. Kuharap aku bisa menyelesaikan pencarian secepat mungkin. Chuling tersenyum lembut, sudah lebih dari 300 tahun yang lalu dan sekarang, dan aku rindu kampung halaman. Tidak akan lama lagi. Kamu Chen tersenyum, matanya penuh perubahan. Di tungku tembaga, orang-orang yang bereinkarnasi telah memulihkan ingatan mereka, dan menatap Ye Chen dengan tatapan kosong melalui mulut tungku, mata mereka redup karena air mata. Ya Tuhan, ada banyak ratapan di tungku, menangis tak terkendali. Ada reinkarnasi di dunia ini, dan jika Anda membuka mata lagi, itu akan menjadi akhirat, yang lebih ilusi daripada mimpi itu, dan masih sulit dipercaya. Di masa depan, aku akan membawamu pulang. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan cahaya langit lagi. Itu adalah sinar kesadaran, yang terintegrasi dengan banyak hal, jadi dia tidak perlu menjelaskannya satu per satu. Cerna saja sendiri. Orang-orang yang bereinkarnasi menyeka air mata mereka dan duduk bersila. Kesadaran ilahi itu memiliki gambar dacu, dan orang-orang yang menontonnya menangis, waktunya terlalu lama, bagaimana mungkin mereka tidak merindukan kampung halaman mereka? Ye Chen menutup matanya sambil tersenyum, memanifestasikan tubuh aslinya, dan melihat ke satu sisi. Tapi melihat laut yang bergolak, Zundi berjubah ungu ditebang ke langit oleh telapak tangan Raja Taisan, dan tubuh Dewa Zundi meledak. Pedang pengetahuan Raja Kota, menghancurkan dunia, menghancurkan langit dan bumi, menembus Kaisar Kuasi jubah ungu Yuan Shen, dan memenggal tubuh aslinya. Adegan berdarah membuat para penonton menghela nafas, seorang kaisar semu yang agung dipenggal begitu saja, debu menjadi abu menjadi abu. Ye Chen tampak acuh tak acuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka yang keluar untuk mengacau pada akhirnya harus membayar kembali. Dia sudah memahami kebenaran ini. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Zipao Zundi sudah mati, Zipao Zundi hidup kembali seperti cahaya ilahi yang keluar dari laut. Pada adegan ini, para penonton tercengang, mengapa mereka masih hidup. Bahkan Raja Taisan dan Raja Metropolitan sedikit bingung, jiwa asli Yuan Shen terputus, dan ibunya hidup kembali. Kelahiran kembali. Ye Chen menyipitkan matanya, dan naik ke langit, mengecilkan tanah menjadi 1 inci, menghalangi kaisar semu berjubah ungu. Yang disebut tubuh terlahir kembali, seperti namanya, memiliki 2 kehidupan. Ye Chen tidak asing dengan garis keturunan aneh semacam ini. Li Xinghun, biografi sejati kedua dari Sekte Qingyun di kehidupan sebelumnya, memiliki fisik kelahiran kembali. Yang mengejutkan, Zipao Zundi sebenarnya memiliki darah semacam ini, tidak heran dia dibangkitkan setelah dihancurkan. Pergilah. Zipao Zundi meraung, ganas dan menakutkan, dan mendorong dengan telapak tangannya, mencoba meledakkan Ye Chen, dan kemudian terus melarikan diri. Kamu tidak bisa pergi. Ye Chen memarahi dengan dingin, menggabungkan 9 tinju dan 8 tinju hutan belantara menjadi 1, kuat dan mendominasi, meledakannya sampai habis. Bunuh. Zundi berjubah ungu memiliki mata merah dan rambut acak-acakan, seperti orang gila, meskipun dia tahu dia tidak bisa bertarung, dia tetap bergegas untuk membunuh, jika tidak, jika dia diblokir, dia benar-benar akan musnah.
Bagaimana Ye Chen bisa takut, jadi dia tidak bertahan sama sekali, melawan jari Kaisar Zun berjubah ungu, dan pedang Kaisar memotongnya. Zundi berjubah ungu berdarah dan terlahir kembali, kekuatan tempurnya sangat berkurang, dan dia jauh dari puncak, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Chen? Ketika dia jatuh, sebelum dia bisa berhenti, Ye Chen tiba seperti hantu, masih dengan pedang Feng Shen Jue yang telah punah. Tidak, tidak, tidak. Mata Kaisar Zun yang berjubah ungu menjadi menonjol, pupil matanya menyusut seukuran tusukan jarum, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Jika kehidupan tubuh kelahiran kembali dihancurkan lagi, itu benar-benar akan hilang. Sangat disayangkan bahwa dengan keadaannya saat ini, dia tidak bisa lepas dari pengetahuan tersebut. Pada saat sekarat, dia menyadari apa itu penyesalan. Rendu Jie tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia begitu kuat sehingga dia pergi untuk menyerang junior orang suci terlepas dari wajah Kaisar Zun. Ini bagus, dia tidak dicekik di buayan oleh orang lain, tetapi juga mengambil nyawanya sendiri, layanan berjasa setingkat Kaisar abis dalam satu gerakan. Darah berceceran, kepalanya tertusuk oleh pedang Ye Chen. Seorang Kaisar Semu, meskipun dia lolos dari serangan dua Yama besar, dia masih tidak bisa lepas dari Nirwana, dan mati di bawah pedang Ye Chen. Jika kamu ingin mengatakan garang, itu masih anak ini. Raja Taisan dan Raja Kota menghela nafas, pedang itu benar-benar mendominasi. Mengatakan itu, keduanya tiba-tiba berbalik dan langsung pergi ke lingkaran pertempuran lainnya. Ada batasan untuk Tongming, dan itu perlu untuk membantu Ye Chen menghadapi musuh dalam waktu sesingkat mungkin, ini adalah waktu yang langka, yang memaksanya untuk berpura-pura cantik. Episode 1790 disalahgunakan. Kaisar Zun berjubah ungu meninggal, dan 4 Kaisar Zun lainnya juga panik, mereka semua membakar asal-usul mereka, mengorbankan esensi mereka dengan darah, dan melarikan diri dengan nyawa mereka. Yama dari 10 istana cukup ganas, dia akan kembali kemanapun dia pergi. Adegan ini benar-benar ironis, pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar bahkan tidak bisa melarikan diri, jadi dia dikepung dan dipukuli di langit. Dia sudah dirugikan, tetapi kali ini Raja Taisan dan Raja Kota bergabung, dan mereka bahkan lebih tidak berdaya untuk berbalik. Tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk. Ye Chen memegang pedang Kaisar, tertancap di langit, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dia ingin menjaganya, dan jika tidak disimpan, Zundi akan terbuka dan melarikan diri. Pertarungan bebas ketegangan memiliki hasil bebas ketegangannya sendiri. Karena Yan Luo dari 2 istana membantu dalam pertempuran, hanya butuh 10 putaran sebelum dan sesudah, mereka jatuh satu persatu, tubuh mereka meledak, dan roh primordial mereka diam-diam dihancurkan. Selama musim gugur, mereka berempat juga seperti Kaisar Semu berjubah ungu, merasakan penyesalan di hati mereka. Tonton saja pertunjukannya. Jika Anda bersikeras membentuk tim dan berlari keluar untuk berpura-pura agresif, dan bahkan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, Zundi juga akan musnah. Dengan abu dari 5 Kaisar Semu, dunia menjadi sunyi. Para penonton tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka. Kuaso Emperor tidak umum, apalagi banyak, Kuaso Emperor sangat sulit dibunuh, tapi malam ini, 5 dari mereka terbunuh sekaligus. Huru hara ini cukup untuk memasuki catatan sejarah dan ditransmisikan oleh generasi mendatang. Yan Luo dari aula ke-10 semua mengeluarkan kendi, dan menuangkannya dengan keras, semua roh jahat kewalahan, dan sepertinya mereka belum membunuh. Pertunjukan besar sudah berakhir, semua orang kembali ke rumah mereka. Raja Qin Guang mendesis, suaranya kasar dan liar, dikombinasikan dengan roh jahat, itu agak menakutkan. Singkatnya, penonton teater dari seluruh dunia bergegas pergi, dan kelas kuasi kaisar tidak terkecuali mereka berlari lebih cepat dari kelinci dan tidak berani menunggu lebih lama lagi. Dunia ini jauh lebih kosong, hanya kabut darah yang berterbangan ke sana kemari. Ye Chen menyingkirkan pedang kaisar, dan datang ke sini dengan santai, semakin merasa bahwa jalan kaisar mudah digunakan, dan dia akan berjalan menyamping ketika dia berjalan di masa depan. Sidian Yan Luo memutar lehernya, dan ketika Ye Chen mendekat, 10 orang itu bergegas maju bersama, mengatakan tanpa peringatan sama sekali. Terdengar teriakan tiba-tiba, begitu melengking hingga membuat kulit kepalaku kesemutan. Ye Chen dipukuli, dan Yan Luo dari aula ke-10 mengelilinginya, menendangnya sampai mati satu persatu terlepas dari hidung atau matanya. Di tripod perunggu, Chu Ling terbatuk, dan tidak tahan untuk melihatnya langsung. Di tungku tembaga, sudut mulut orang-orang yang bereinkarnasi berkedut, dan setiap kali Yama dari 10 istana menendang Ye Chen, hati mereka berkedut. Tingkat kekuatan ini, apalagi merasakannya, hanya dengan melihatnya saja sudah menyakitkan.
Mereka sudah lama terbiasa dengan hal ini, di kampung halamannya di Dacu, Ye Chen sering dipukuli, siapapun yang tidak dipukuli sampai mati. Adat istiadat rakyat Dacu sangat keras, dan temperamen 10 orang ini juga panas. Saya tidak tahu kapan, Yan Luo, aula ke-10 Canjian, menghentikan tangannya, terengah-engah, dan kata, "Suang," terukir jelas di setiap wajahnya yang besar. Terhadap Anda masih berani memberitahu kami, Anda sangat berani. Dan lihat Ye Chen, tidak begitu menyedihkan. Tubuh suci mendominasi dan tak tertandingi, tetapi dia ditendang menjadi gumpalan dalam keadaan linglung, bagaimana dia bisa terlihat seperti manusia, penguasa suci surga, sungguh memalukan. Daging dan darah Ye Chen menggeliat, dan dia membentuk kembali dirinya menjadi bentuk manusia, berjongkok di tanah dengan kepala di tangannya, seperti tahanan reformasi tenaga kerja, sangat jujur. Jika kamu berani memahami Laosu lagi, kamu akan dipukuli sampai mati secara langsung. Yan Luo dari Istana ke-10 memarahi, sungguh memalukan untuk dicerahkan oleh seorang bijak. Jangan berani. Ye Chen terkekeh, tanpa malu-malu. Meskipun saya mengatakannya di mulut saya telah mengambil keputusan di dalam hati saya. Ketika saya menghadapi krisis, saya akan tetap memberitahu Anda, 10 dan 1 bagian. Lain kali Anda pergi ke dunia bawah, saya pasti tidak akan memberi Anda kewarasan. Tanpa kewarasan, Anda harus melakukan apapun yang saya perintahkan. Sama seperti pedang eksekusi abadi di masa lalu, Tuan Qiankun dan Kaisar 5 elemen yang diproduksi oleh Tongming, itu tidak memberi mereka pemikiran mandiri. Batas waktu untuk perjalanan ke dunia bawah akan segera tiba, dan Yama dari 10 istana menghilang. Perjalanan ini, pertarungannya menyenangkan, tidak ada pertarungan untuk bertarung di dunia bawah, telurnya sakit sepanjang hari, dan sesekali keluar untuk berolahraga. Lain kali, bawakan darah Kaisar dunia bawah. Ye Chen menggosok tangannya, menyeringai, matanya keemasan. Hei! Sidian Yan Luo mengutuk, dan ingin menendang Ye Chen ke dalam lingkaran, tetapi ketika batas waktunya habis, dia bahkan tidak bisa bergerak. Ye Chen mengacak-acak rambutnya, dan wajahnya berutang, jadi aku berkata, ayo jatuhkan. Beberapa jenis keluar dan memukuli saya, itu melawan langit. Yan Luo dari aula ke-10 memiliki wajah yang sangat gelap, dan dia sangat marah ketika dia akan datang. Setelah mereka menghilang, Ye Chen melepaskan sekelompok orang yang bereinkarnasi, dan Culinger keluar bersama, menutupi mulut mereka dan cekikikan. Jangan bicara omong kosong, langsung saja ke bisnis. Ye Chen memasukkan tas penyimpanan yang penuh dengan slip memori, satu untuk setiap orang. Apa ini? Pria yang bereinkarnasi mengeluarkannya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Cahaya peri memori disegel, dan ketika Anda melihat wajah yang dikenal, Anda dapat menghancurkan godaan. Jika Anda tidak menyatukannya, Anda akan menjadi reinkarnasi Dacu. Ye Chen menjelaskan dengan sederhana, carilah itu bersama-sama, hemat waktu. Mengerti. Semua orang tersenyum, dan segera berangkat untuk berlarian. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Culing bertanya setelah reinkarnasi pergi. Rutenya harus diubah. Ye Chen mengeluarkan peta, kali ini mengejar dan melarikan diri, rencananya terganggu dan harus ditandai lagi. Setelah 3-5 detik, keduanya pergi dan langsung pergi ke kota kuno terdekat. Sangat disayangkan bahwa kota ini berpenduduk jarang, dan mereka semua adalah manusia, hanya ada satu biksu tua, dan alamnya hanya di alam kondensasi Qi. Ye Chen berhenti untuk waktu yang lama dan menumpahkan anggur di kota kecil. Hal yang sama berlaku untuk Culing, yang memahami keadaan pikiran Ye Chen dengan sangat baik. Di kota kuno ini, mungkin ada reinkarnasi Dacu, tapi orang biasa tidak akan pernah hidup selama 300 tahun. Oleh karena itu, mereka yang bereinkarnasi sebagai manusia akan menjadi bagian dari Loes. Sambil menghela nafas, keduanya pergi dan melanjutkan perjalanan baru mereka, berjalan melintasi Changyuan, melintasi gunung dan sungai, dan menghantui kota kuno. Waktu berlalu dengan tenang, dan butuh lebih dari 10 hari untuk pergi. Selama 10 hari terakhir, keduanya telah memperoleh banyak hal. Orang-orang yang bereinkarnasi ditemukan satu persatu, dan dikirim satu persatu untuk melanjutkan pencarian. Dunia spiritual jauh lebih besar dari Dacu, tanpa batas dan tanpa batas. Itu adalah malam yang dalam lagi, dan keduanya berhenti di puncak gunung, tempat ini jauh dari keramaian, tidak dapat diakses, dan tidak berpenghuni. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua tetap seperti ini, bukan karena lelah, tetapi karena Ye Chen memiliki masalah fisik dan nafasnya tidak stabil. Lebih tepatnya, itu adalah kemacetan terobosan, ketika kultivasi mencapai Raja Semu, jika dia mau, dia bisa melewati kesengsaraan.
Chuling terkejut, kecepatan lanjutan Ye Chen benar-benar menakutkan. Tahukah Anda, sejak dia disucikan di dunia bawah, baru setahun, dan dalam setahun, dia telah menyentuh kedamaian, yang benar-benar menakutkan. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen telah berada di 6 jalan selama ribuan tahun? Jika itu dihitung sebagai usia, Ye Chen akan berusia lebih dari 1000 tahun berdasarkan waktu ini, kecepatan kemajuannya akan lebih lambat. Kali ini, aku akan melindungi jalan untukmu. Chuling tersenyum lembut. Ayo kembali ke surga. Ye Chen tersenyum, dan memberlakukan hukum terlarang, menyegel alam kultivasi, dan bahkan kesengsaraan surgawi. Hanya karena kesengsaraan surgawinya agak istimewa, gerakannya akan semakin besar. Apalagi setelah malapetaka, dia pasti lemah, jika ada serangan diam-diam oleh orang-orang nakal, Chuling mungkin tidak bisa menghentikannya, dan itu akan terjadi ketika itu tidak masuk akal. Chuling tidak memaksanya, tetapi hatinya hangat, dia mengerti niat Ye Chen dan tidak ingin mendorongnya ke dalam situasi berbahaya. Ayo pergi, perhentian selanjutnya. Ye Chen menarik Chuling. Ikuti aku sepanjang jalan, jangan pernah pergi. Chuling Yan tersenyum. Linger saya menjadi semakin masuk akal. Ye Chen tertawa. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara gemuruh dari Sutian di belakangnya, suaranya sangat keras sehingga seluruh dunia bergetar. Keduanya saling memandang, tanpa sadar melihat ke belakang, dan memandang ke langit. Saat Anda menatap mata, Anda bisa melihat awan dan kabut di kejauhan, seperti lautan awan, berkabut, dan kota peri berkabut perlahan muncul. Sungguh indah, seperti mimpi, setiap inci tembok kota diwarnai dengan sinar cahaya peri, berkilau dan cerah, penuh warna. Banyak penglihatan tampaknya tersembunyi, dan mereka menguraikan serangkaian gambar misterius ada lagu-lagu peri Jeoyu yang merdu, yang membuat orang merasa kesurupan. Di seberang ketiadaan, sepertinya bisa melihat ke dalam, puncak gunung yang indah, berasap dan berawan, seperti keindahan yang baru saja keluar dari bak mandi terbungkus kain kasa tipis. Bagian dalamnya penuh kemegahan, dan kasa sangkar bulan cahaya melengkung dan menggelitik, mengaduk sutra hijau peri dan suasana hati penonton. Kota tanpa air mata. Ye Chen mengerutkan kening dan matanya sedikit menyipit. Dia sangat yakin bahwa itu adalah kota tanpa air mata, dan tidak ada yang salah dengan itu. Apakah itu kota tanpa air mata? Chuling bergumam pelan. Saya pernah mendengar Ye Chen menyebutkan bahwa saudara perempuannya Chu Xuan bereinkarnasi di kota tanpa air mata, dan Ye Chen hampir mati untuk membawa pergi Chu Xuan. Melihat dongeng misti Immortal City sekarang benar-benar luar biasa. Untuk beberapa alasan, pikirannya sedang kesurupan. Melihat kota tanpa air mata, dia selalu merasa sangat akrab, seolah-olah dia pernah berada di sana sebelumnya. Bagaimana itu bisa datang ke dunia roh, mengabaikan penghalang antar dunia? Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam, benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Jangan datang ke sini dengan selamat dan sehat. Di kota tanpa air mata, suara wanita keluar, halus dan acuh tak acuh, indah dan merdu, seperti lagu peri. Sebelum kata-kata itu jatuh, saya melihat jembatan cahaya di aspal di tengah awan dan kabut, dan seorang wanita berambut putih keluar dari jembatan, dengan postur anggun. Ini. Melihat wajah asli wanita itu, Ye Chen tertegun. Ini. Chulinger juga tercengang, mulut gioknya sedikit terbuka.